Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, ia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus tidak akan membiarkan kita sakit. Pengalaman sakit adalah pengalaman yang tidak mengenakan, terlebih ketika kita mengetahui bahwa penyakit kita tergolong penyakit yang mematikan. Itulah suasana menyeramkan
saat pandemi COVID-19 mencapai puncaknya. Semua orang mengalami ketakutan dan kecemasan. Pastor Agus tidak luput dari hantaman badai si COVID. Pada tanggal 18 Desember tahun 2020, Pastor Agus positif COVID-19 dan tanggal 20 Desember ia masuk di ICU Rumah Sakit Karolus. Itulah awal pergumulan hidupnya. Selama 35 hari, ia berjuang untuk melawan penyakit itu. Selama 14 hari, ia bergumul antara hidup dan mati. Bunyi peralatan medis yang mencengkam menghantui hari-harinya. Maka, ketika dokter menyatakan bahwa Pastor Agus negatif dan sembuh dari COVID-19, seperti terlepas dari lubang jarum, ia dipenuhi dengan sukacita, dan sukacita itu tidak bisa tergantikan oleh apapun juga, termasuk oleh uang. Tuhan sungguh baik, itulah yang ia rasakan. Saudaraku terkasih, perasaan yang sama dialami oleh tokoh yang dihadirkan dalam Injil Yohanes hari ini. Betapa menderitanya orang itu yang selama 38 tahun mengalami sakit, dan dia menunggu selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda untuk menunggu mujizat kesembuhan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang peduli. Semua orang memikirkan kesembuhan dirinya dan tidak peduli dengan orang lain. Melihat realitas seperti ini, Yesus tidak bisa tinggal diam. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus bertanya kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan Yesus ini juga tertujukan kepada kita semua, terutama yang sakit. Yesus tidak akan membiarkan kita sakit dan menderita asal kita mau sembuh. Maka, ketika Yesus menjamah dan menyembuhkan si sakit itu, kita bisa membayangkan betapa gembiranya orang itu. Sukacita memenuhi dirinya. Seperti yang dialami oleh Pastor Agus tadi, ketika tersembuhkan dari COVID-19, orang itu juga merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Tuhan sungguh baik, itulah realistis yang tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana reaksi orang Farisi? Karena orang sakit itu disembuhkan pada hari Sabat, maka fokus orang Farisi bukanlah pada sukacita kesembuhan itu, tetapi pada hukum yang dilanggarnya, yakni pada hari Sabat orang tidak boleh beraktivitas. Betapa piciknya cara pikir mereka. Agama menjadikan mereka pribadi yang sempit dan dangkal. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan beragama di bumi Indonesia. Begitu banyak ditemukan orang beragama, tetapi cara pikir dan pandang mereka sangat picik dan dangkal. Mereka beragama, tetapi tidak memakai logika yang benar. Dengan beragama, seharusnya mereka menjadi semakin baik dan bijak, karena agama adalah kompas moral bagi setiap pengikutnya.
Tetapi yang kita jumpai di masyarakat jauh berbeda. Terjadi begitu banyak kekerasan dan makian yang mengatasnamakan agama. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ayo kita pulihkan peran agama yang sesungguhnya sebagai kompas moral kehidupan. Pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" bisa menjadi model kita dalam hidup bermasyarakat. Kepedulian dan belas kasih kepada sesama akan menjadi senjata yang efektif untuk menghancurkan kaum radikal yang mengedepankan fanatisme sempit dengan kekerasan sebagai ekspresi sehari-hari mereka. Mari kita pakai budaya cinta untuk melindas budaya kematian. Semoga demikian. Amin.